Pertama kita akan membuat bahan isiannya terlebih dahulu. Ini bahannya untuk isian ada bawang, daun bawang ya. Ini agak banyak aku pakainya. Lalu 1 buah mangkuang atau bengkuang. Ini ukurannya agak besar. Nah, sekarang kita akan siapkan ya. Ini bengkuang atau mangkuang kalau di Malaysia namanya. Nah, ini kita kupas terlebih dahulu. Ini kalau buat rujak sedap banget loh teman-teman. Wah, ini kulitnya agak tebal ya. Nah, kita kupas dulu ya teman-teman. Nah, ini bengkuangnya setelah saya kupas dan sudah saya cuci. Sekarang saya akan parut menggunakan ini ya, parutan serbaguna. Kita akan potong-potong ya. Kalau mau pakai pisau juga nggak apa-apa, tapi ini biar ukurannya sama. Nah, ini kita pakai parut serbaguna. Ternyata 1 biji tadi itu hasilnya banyak banget loh teman-teman. Ini 1 biji besar loh, ini banyak banget. Nggak tahu ini nanti kalau dimasak timpes gak ya, itu loh, jadi sedikit enggak, tapi ini banyak banget loh ini. Wah, kita parut saja. Kalau motong-motong kan kelamaan kan. Nah, diparut seperti ini lebih cepat. Nah, ini saja sudah selesai. Nah, ini tanpa harus dicuci karena tadi sudah dicuci ya. Sekarang daun bawangnya ini kita potong-potong. Ini daun bawangnya aku pakai agak banyak biar seger. Selain pakai daun bawang, kalian bisa pakai daun kucai. Daun kucai juga bisa. Ini motongnya jangan terlalu pendek. Ya terserah lah mau pendek, mau panjang. Yang penting dipotong ya teman-teman. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita akan membuat bumbunya ya. Untuk bumbunya ini simple saja. Nah, untuk bumbunya saya memakai ini bawang besar, bawang merah besar, lalu 4 siung bawang putih ya. Nah, sekarang kita potong-potong bawang merah besarnya. Ini kita potong, lalu kita cincang. Pokoknya dipotong aja karena saya bukan chef ahlinya, yang penting dipotong-potong ya kan. Nah, kalau chef Arnold itu kan motongnya kan bisa rapi. Wah, ini chef abal-abal ya, yang penting dipotong gitu aja ya teman-teman. Kita geprek lalu kita cincang. Untuk bawang putihnya dicampur sama bawang merahnya juga nggak apa-apa, campur saja, nggak usah dipisah karena bawang merah sama bawang putih sudah akur, dia tidak akan berkelahi lagi karena di sini nggak ada ibu tiri. Nah, kita campur saja, cincang lalu dicampur ya teman-teman. Tuh, hati-hati, pisaunya tajam banget ini. Nah, sekarang siap kita eksekusi ya. Sekarang kita akan masak. Ini kita akan tumis dengan secukupnya minyak. Kita nyalakan lalu kita panaskan sebentar biar minyaknya panas dulu. Nah, kalau minyaknya sudah panas lalu kita masukkan bumbu yang kita cincang tadi. Kita goreng sampai harum ya. Nah, ini sudah mulai agak layu. Kalau ini baunya sudah harum teman-teman. Kalian bisa menciumkan aroma bawang merah dan bawang putihnya. Ini harum banget loh teman-teman. Kalian bisa menciumnya, harum banget kan. Nah, sekarang bawang merah dan bawang putihnya ini sudah matang, jangan sampai gosong. Ini bawang putihnya ini sudah matang teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan
bengkuangnya yang sudah kita potong tadi ya. Bengkuangnya kita masukkan, kita tumis sebentar. Kita akan tambahkan bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya yang pasti garam secukupnya, dikira-kira saja. Lalu lada bubuk juga dikira-kira. Terus ini gula pasir. Ini rasanya itu cenderung manis ya. Kalau nggak suka manis ya dikurangi saja untuk gulanya. Tapi untuk isiannya ini rasanya itu agak manis ya. Lalu penyedap, untuk penyedapnya juga dikira-kira saja. Terus yang terpenting ini saus tiram. Untuk saus tiramnya juga dikira-kira, ini kurang lebih saya memakai 2 sendok makan ya. Nah, sekarang kita akan campurkan ya. Hanya sebentar saja, nggak perlu sampai apa ya. Pokoknya ini sebentar saja sudah matang teman-teman. Nah, ini masaknya sebentar saja. Ini kita koreksi rasanya. Kalau saya itu lebih suka seperti ini. Ini karena dimakan sendiri ya. Ini seperti ini kawan-kawan. Ini kalau dimakan tuh masih ada rasa crustnya. Tapi kalau buat berjualan agak matang sedikit nggak apa-apa. Nanti takutnya cepat basi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dimakan tuh masih crust gitu loh. Masih crust. Karena nanti kan masih digoreng lagi kan. Nah, seperti ini. Ini kita matikan api kompornya, kita matikan, lalu kita masukkan daun bawangnya tadi. Jadi daun bawangnya itu tanpa harus dimasak, cukup dicampurkan saja. Nah, seperti ini, campurkan sampai tercampur rata ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Ini kalau mau ditambahkan udang, ayam atau sayuran seperti wortel, ini juga bisa. Nah, ini siap kita gunakan ya. Nah, ini teman-teman, ini untuk isiannya satu bengkuang tadi. Ini hasilnya banyak banget loh teman-teman. Hasilnya itu, ini bisa ini hasilnya pokoknya banyak ini kalau buat untuk bahan isian. Nah, sekarang saya akan membuat bahan kulitnya. Untuk bahan kulitnya saya memakai 2 butir telur. Ini sebetulnya untuk isiannya ini bisa buat isian risoles ataupun lumpia basah. Pokoknya ini buat apa saja ini bisa ini untuk isiannya ini. Nah, ini untuk kulitnya saya pakai simple saja. Untuk kulitnya kalian bisa pakai risoles tadi ya, kulit risoles, terus lumpia basah, wes pokoknya sembarang. Terus ini aku akan tambahkan air. Ini untuk airnya kurang lebih 3 sendok makan. 3 sendok makan ya. Lalu garamnya secukupnya saja, sejumput saja kawan-kawan. Lalu kita akan aduk. Sekarang kita campurkan, kita aduk. Ini sebetulnya 2 butir telur nih nggak cukup kalau untuk isian segini banyaknya. Tapi ini saya pakai yang inilah 2 butir telur saja. Nanti takutnya kalau buat banyak nggak ada yang makan teman-teman. Ini 2 butir telur saja. Nanti sisa isiannya bisa dimakan pakai nasi pun bisa ini, atau makan pakai roti pun juga bisa. Nah, sekarang kita akan dadar ya. Ini kita siapkan teflon, kita kasih minyak sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Ini mungkin kalau ada yang bertanya bisa jadi berapa. Wah, ini jadinya banyak, terserah kalian mau jadi berapa. Nah, ini teflonnya sudah panas. Sekarang kita akan dadar seperti kita membuat kulit lumpia itu loh kawan-kawan, kulit dadar gulung gitu loh. Ketebalannya disesuaikan saja, mau tebal atau tipis terserah. Nah, seperti ini, apinya kecil saja, nggak perlu besar-besar. Nah, kalau sudah matang seperti ini kita angkat.
Nah ini teman-teman, kulit telurnya tadi, kulit dari telur maksudnya itu. Nah ini aku tadi dapat buatnya itu 4 biji telur, dapatnya 6 lembar ya. Nah sekarang kita isikan. Cara ngisinya itu sebetulnya sama kita membuat risoles itu loh. Kita isi secukupnya. Ini sebetulnya boros sih kalau pakai telur itu. Kalian bisa pakai risoles, kulit apa itu, lumpia basah itu loh, atau pakai kulit risoles gak apa-apa. Nah kita isinya ya seperti kita membuat risoles ya. Ini tangannya sudah bersih, gak usah takut ya. Nah kita gulung seperti ini. Ini bisa langsung dimakan, tapi ini nanti saya mau goreng terlebih dahulu teman-teman, biar tambah enak. Ini kulitnya. Ini kalau dimakan seperti ini saja buat bekal pergi ke sekolah, ini juga bisa ini. Kulitnya secukupnya ya. Isinya secukupnya. Boros ya. 4 butir telur loh kawan-kawan. Hanya dapat ini loh. 6. Ya, yang 6. Nah, seperti ini kawan-kawan, cemilan kita hari ini. Ini tadi isiannya masih sisa banyak. Ini aku cuma dapat 6 biji saja, 4 butir telur. Ini sebetulnya boros, tapi ini untuk dimakan sendiri, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kawan-kawan. Ini kalau mau digoreng juga bisa, tapi aku nggak mau digoreng. Ini langsung bisa dimakan seperti ini. Jadi seperti lumpia basah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mencobanya. Bismillah. Hmm. Menurutku rasanya pas. Ini menurutku, nggak tahu menurut kalian. Kalian bisa mencium aroma-aromanya. Ini sedap sekali. Telurnya juga lembut karena tadi kita campur dengan air. Kalau nggak dicampur air pasti mudah robek kawan-kawan. Wah ini lembut banget untuk kulitnya. Isiannya juga mantep. Kalian bisa mencoba di rumah kalian masing-masing ya. Di rumah saya juga nggak apa-apa. Main ke Blitar nanti saya masakkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Makan satu kurang, nambah lagi satu. Enak banget teman-teman. Hmm. 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 Enak.